Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Muhammad Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 7321 sampai bab 7329. Chen Ping membuka matanya, dahinya dipenuhi keringat dingin. "Ada apa?" tanya Yun sebelas cemas. "Tidak ada apa-apa." Chen Ping menggelengkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam. Bei Mingyuan baru saja bangun. Dia sangat marah mendengar bahwa keturunan garis keturunan Dewa Es diperlakukan sebagai budak. Jiang Xuelan menatapnya, ekspresi kompleks terlintas di matanya. Bei Mingyuan, masih berada di lautan kesadaranmu? Ya. Chen Ping tersenyum getir. Jika aku tidak menjaganya, sisa jiwanya pasti akan binasa. "Terima kasih," kata Jiang Xuelan. Dia tahu bahwa Chen Ping telah mengambil sisa jiwa Bei Mingyuan sepenuhnya karena dirinya. "Tidak perlu berterima kasih, kau mengerti hubungan kita." Chen Ping tersenyum tipis. Jiang Xuelan terdiam, tetap begitu sejenak. Dia tentu saja mengerti maksud Chen Ping. Lagi pula, dia sendiri telah mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk menghidupkan kembali garis keturunan Dewa Es jika Chen Ping membantunya. Bahkan berlatih bersama Chen Ping. Ini adalah janjinya sendiri, dan sekarang Chen Ping membantunya, dia harus menepatinya. Jiang Xuelan kemudian menatap Bing Feng. "Wali kota Bing, katakan padaku, di mana tambangnya?" Bing Feng menatapnya, terdiam lama. Kemudian, dia berdiri, berjalan ke dinding, dan membuka peta. "Di sini." Dia menunjuk ke sebuah lokasi di peta, tambang utara Aula Penghakiman, di titik paling utara surga ke-15. Tambang ini dijaga ketat oleh ras ilahi dan dikelilingi oleh batasan kuno dan rantai pengunci roh, artefak magis yang dirancang khusus untuk menekan jiwa ilahi. Setelah terkunci, kekuatan spiritual tidak dapat beredar, membuat seseorang benar-benar rentan. Jiang Xuelan melihat tanda di peta. Kilatan dingin muncul di matanya. "Tuan Istana." Suara Bing Feng rendah. "Aku tahu kau ingin menyelamatkan orang. Tapi ada ribuan kultivator ras ilahi di tambang. Komandan penjaga tambang adalah alam abadi sejati tingkat ke-6, dan ada tetua dari Aula Penghakiman yang berpatroli secara teratur. Jika kau pergi sendirian, itu hanya akan tidak sendirian." Jiang Xuelan menyela, menoleh ke Chen Ping. Chen Ping tersenyum. "Aku akan pergi bersamamu." Yun 11 juga berdiri. "Aku juga akan pergi." Han Shuang berdiri. "Tuan Istana, saya juga akan pergi. Anda telah menyelamatkan hidup saya, Anda telah membangkitkan garis keturunan saya. Jika Anda akan menyelamatkan orang, saya akan ikut dengan Anda." Han Shan juga berdiri, tubuhnya masih gemetar, tetapi matanya tegas. "Tuan Istana, meskipun pelayan tua ini tidak berguna, satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi." Bing Feng memandang mereka, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. "Kau benar-benar ingin pergi?"
Jiang Xuelan mengangguk. Bing Feng terdiam lama, lalu membungkuk dalam-dalam. Tuan istana, penduduk kota Luosue berjumlah lebih dari 1.000 orang. Saya mempercayakan mereka kepada Anda. Setelah meninggalkan kota Luosue, Chen Ping dan kelompoknya tidak langsung menuju Tambang Utara. Sebaliknya, mereka berhenti di sebuah lembah terpencil di sepanjang jalan. Lembah itu tidak besar, dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi, hanya dengan pintu masuk yang sempit. Sebuah sungai mengalir melalui lembah, airnya jernih seperti kristal, dan padang rumput membentang di sepanjang tepiannya. Cahaya senja matahari terbenam menyelimuti lembah dengan warna merah keemasan. Chen Ping membentangkan peta di atas batu datar, menunjuk ke lokasi Tambang Utara. Tambang itu memiliki lebih dari 1.000 kultivator ras ilahi. Komandan penjaganya adalah alam abadi sejati tingkat ke-6, dan para tetua dari aula penghakiman berpatroli secara teratur. Bahkan jika aku sangat kuat, aku tidak bisa membunuh sebanyak itu sendirian. Dan dia berhenti sejenak. Kita tidak akan membunuh orang, kita akan menyelamatkan mereka. Dan begitu kita menyelamatkan mereka, kita harus membawa mereka pergi dengan aman. Yun 11 berjongkok di depan peta, alisnya berkerut. Jarinya menelusuri peta dengan ringan, seolah menghitung jarak dan waktu. Ribuan kultivator klan ilahi, dan kita hanya punya sedikit? Bahkan termasuk orang-orang dari kota salju, kita hanya beberapa lusin. Dalam pertarungan langsung, kita tidak punya peluang. Suaranya lembut, tetapi kekhawatiran dalam nadanya jelas bagi semua orang. Jiang Xuelan berdiri di samping, tinjunya terkepal begitu erat hingga retak. Dia baru saja membangkitkan garis keturunan Dewa Es-nya, kekuatan di dalam dirinya masih bergejolak, seperti api yang telah lama ditekan dan akhirnya menemukan jalan keluar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerah begitu saja? Suaranya tegang. Orang-orang itu adalah rakyatku. Mereka bekerja keras di tambang, dan kita hanya akan menonton dari luar? Selamatkan mereka. Jari Chen Ping bergerak melintasi peta, menggambar garis ke kiri dari lokasi Tambang Utara. Lihat di sini. Tatapan kelompok itu mengikuti jarinya. Di peta, sekitar 3.000 mil di sebelah barat Tambang Utara, sebuah area ditandai suku Sirius. Area itu ditandai dengan rune manusia binatang, dikelilingi oleh garis batas merah, wilayah suku Sirius. Mata Jiang Xuelan sedikit menyipit. Kekuatan Dewa Es-nya mengalir perlahan di dalam dirinya, menghilangkan sebagian hawa dingin di sekitarnya. Suku Sirius? Kau ingin bantuan Lang Hao? Chen Ping mengangguk. Tambang Utara sangat dekat dengan suku Sirius. Aula penghakiman telah menambang di sana selama ribuan tahun, dan suku Sirius sudah lama tidak menyukai mereka. Mereka hanya tidak punya alasan untuk bertindak atau berani melakukannya. Yang mulia penghakiman adalah dewa sejati tingkat 8. Lang Hao tidak bisa mengalahkannya. Dan sekarang, Yun 11 mendongak menatapnya. Chen Ping tersenyum. Senyumnya samar, tetapi secercah cahaya bersinar di matanya. Sekarang berbeda. Suku Sirius berhutang budi padaku. Aku menyelamatkan nyawa kepala suku tua itu. Jika aku meminta, Lang Hao tidak akan menolak.
Ia menyimpan peta dan berdiri. Jubah panjang berwarna cian berkibar sedikit tertiup angin malam, dan pedang pembunuh naga yang tergantung di pinggangnya memantulkan cahaya samar di matahari terbenam. Kepada suku Sirius. Perkemahan suku Sirius terletak di tanah tandus, tenda-tenda membentang sejauh mata memandang, asap mengepul dari cerobongnya. Saat senja, perkemahan dipenuhi aroma daging panggang dan rempah-rempah. Para prajurit basement duduk di sekitar api unggun, beberapa mengasah senjata, beberapa bercakap-cakap dengan suara pelan, dan beberapa merawat yang terluka. Anak-anak berlarian dan bermain di antara tenda-tenda, tawa mereka bergema. Ketika Chen Ping dan para sahabatnya tiba, Lang Hao sedang berlatih menggunakan kapaknya di lapangan latihan. Kapak perangnya adalah kapak bermata dua yang besar, gagangnya setebal lengan, bilahnya sebesar batu penggiling, seluruhnya hitam, dan diukir dengan rune garis keturunan manusia buas. Setiap ayunannya membuat udara terkoyak, mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Alur-alur dalam terbelah di batu di bawahnya, mengirimkan pecahan batu beterbangan. Melihat Chen Ping, dia meletakkan kapak perangnya dan melangkah mendekat. Dia mengenakan jubah kulit serigala, 3 luka berdarah terukir di wajahnya, otot-ototnya menonjol, dan setiap langkahnya membuat tanah sedikit bergetar. Chen Ping, apa yang membawamu kemari? Suaranya seperti guntur, membuat telinga berdengung. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping mengepalkan tangannya memberi hormat. Kepala Serigala Hao, saya punya permintaan. Serigala Hao menatapnya, lalu ke Jiang Suelan, Yun 11, Han Shuang, dan Han Shan di belakangnya, alisnya sedikit mengerut. Tatapannya berhenti sejenak pada Han Shuang dan Han Shan. Dia bisa merasakan bahwa kedua orang ini memiliki aura yang luar biasa. Apa itu? Chen Ping menceritakan kejadian di Tambang Utara secara detail. Ekspresi Serigala Hao berubah. Alisnya mengerut, jari-jarinya mengetuk gagang kapak secara ritmis. Setelah lama terdiam, akhirnya dia berbicara. Anda ingin saya menyerang Tambang Utara? Suaranya semakin dalam, seperti gemuruh guntur yang jauh. Chen Ping, tahukah kau apa artinya itu? Itu adalah milikku, Balai Penghakiman. Meskipun klan Serigala Surgawiku tidak takut masalah, kami tidak ingin memprovokasinya. Bertindak akan sama saja dengan menyatakan perang terhadap Balai Penghakiman. Aku tahu. Chen Ping menatapnya, tatapannya tenang dan tegas. Itulah mengapa aku tidak akan membiarkanmu membantu tanpa imbalan. Ia berhenti sejenak, suaranya tenang dan tegas, setiap kata seolah terukir di batu. Tidak akan lama lagi sebelum aku menghancurkan Balai Penghakiman. Aku akan membebaskan surga ke-15 dari penindasan Balai Penghakiman. Pupil mata Lang Hao sedikit menyempit. Menghancurkan Balai Penghakiman? Yang mulia penghakiman adalah dewa sejati tingkat 8. Kau. Aku tidak bisa mengalahkannya sekarang. Chen Ping menyela, tapi tidak akan lama lagi. Kau telah melihat betapa cepat kekuatanku tumbuh. Lang Hao terdiam. Dia telah melihat Chen Ping melukai Jin Huan dengan parah hanya dengan satu pukulan di lubang api surgawi, membunuh Lei Zentian dengan satu gerakan di Gunung Petir Surgawi, dan membantai lebih dari 100 kultivator ras ilahi di Jurang Jiwa.
Kekuatan pemuda ini memang meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Dari lubang api surgawi ke gunung petir surgawi, hanya beberapa hari yang berlalu. Dari jurang jiwa ke tambang utara, hanya beberapa hari yang berlalu juga. Setiap kali mereka bertemu, Chen Ping lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin apa yang dia katakan itu benar. Mungkin dia benar-benar bisa menghancurkan aula penghakiman. Lang Hao berbalik, memandang para prajurit manusia binatang yang berlatih di lapangan latihan. Wajah mereka dipenuhi keringat, mata mereka dipenuhi semangat bertarung. Mereka adalah prajurit suku Serigala Surgawi, tulang punggung suku Serigala Surgawi. Baiklah. Lang Hao mengangguk, suaranya rendah dan tegas, "Aku akan membantu kalian." Dia berbalik dan berteriak kepada para prajurit manusia binatang di belakangnya, "Sampaikan perintahnya. Kumpulkan 500 prajurit, bawa senjata terbaik, dan ikuti aku ke tambang utara." Baik. Para prajurit manusia binatang menjawab serempak. Suara mereka bergema di lembah. Lang Hao kemudian menatap Chen Ping. "Chen Ping, aku punya syarat." "Katakanlah." "Anak buahku akan menarik perhatian para dewa, tetapi mereka tidak akan bertarung sampai mati. Setelah kau menyelamatkan orang-orang itu, kami akan mundur. Aku tidak bisa membiarkan prajuritku mati sia-sia." Chen Ping mengangguk. "Tentu saja." Lang Hao mengulurkan tangannya. Chen Ping meraihnya. Kedua tangan itu saling menggenggam erat, seperti pertemuan dua era. Tambang utara terletak di ujung paling utara surga ke-15, sebuah lembah yang sunyi. Kegelapan sebelum fajar menyelimuti seluruh lembah, cahaya bintang redup, dan bulan tertutup awan. Udara dipenuhi dengan atmosfer yang dingin dan lembab, dan embun beku di tanah berkilauan dengan cahaya putih keperakan dalam cahaya redup. Di kedua sisi lembah terdapat tebing-tebing menjulang tinggi, tandus, dan tanpa vegetasi. Sebuah lubang besar telah digali di dasar lembah, ratusan kaki lebarnya dan ratusan kaki dalamnya, seperti mulut menganga yang menghadap langit. Dinding tambang dipenuhi terowongan, gelap gulita dan tak berdasar, kadang-kadang diselingi oleh bau busuk dan debu. Sebuah penghalang cahaya keemasan mengelilingi tambang, penghalang cahaya suci dari balai penghakiman. Rune pada penghalang itu tersusun rapat, seperti mata yang tak terhitung jumlahnya, berkilauan waspada dalam kegelapan. Di luar penghalang, para kultivator ilahi berpatroli, sebuah tim yang terdiri dari 10 orang setiap 100 kaki, baju besi mereka berkilauan, tombak mereka tajam. Langkah kaki mereka sangat sinkron, sangat jelas di malam yang sunyi. Di tengah tambang berdiri sebuah aula batu, kediaman komandan penjaga. Aula batu itu dibangun dari batu hitam, berbentuk persegi dan tanpa jendela, hanya memiliki pintu besi. Dua kultivator tingkat 4 alam abadi sejati berdiri di pintu masuk, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, seperti patung batu. Mereka mengenakan baju besi emas, pedang panjang di pinggang mereka, mata mereka mengamati sekeliling seperti elang. Di dalam tambang, ratusan kultivator compang-camping sedang bekerja. Beberapa dari mereka telah bekerja sepanjang malam, mata mereka merah, wajah mereka pucat pasi. Mereka semua terikat oleh rantai hitam, rantai pengunci roh. Rantai ini ditempa dari besi dingin kuno, diukir dengan rune penyegel, artefak magis yang dirancang khusus untuk
untuk menekan jiwa. Setelah terikat, kekuatan spiritual tidak dapat beredar, membuat mereka sepenuhnya rentan. Satu ujung rantai diikatkan ke pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka, ujung lainnya ke tiang besi di pintu masuk tambang, membatasi pergerakan mereka ke area tetap. Pakaian mereka compang-camping, memperlihatkan tubuh mereka yang kurus kering. Beberapa pria menggali dengan beliung, mata pisaunya menghantam batu dengan bunyi tumpul. Yang lain mendorong gerobak tambang yang berat, bahu mereka dipenuhi luka memar yang dalam dan berdarah. Yang lain lagi menyaring biji, tangan mereka terluka dan berdarah karena batu-batu tajam. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara beliung yang menghantam batu, derit gerobak tambang, dan batuk serta erangan sesekali yang terdengar. Udara dipenuhi bau debu, darah, dan keringat, campurannya membuat orang ingin muntah. Seorang kultivator muda terbaring di tanah. Matanya tertutup, wajahnya pucat pasi, bibirnya pecah-pecah dan berdarah. Dia belum beristirahat selama 3 hari, rantai yang mengikatnya mencekiknya. Bangun, seorang kultivator dewa mendekat, menendangnya di pinggang. Jangan pura-pura mati. Kultivator muda itu mengerang, berusaha bangkit, tetapi tubuhnya tidak mau menurutinya. Dia jatuh lagi, dahinya membentur batu, darah mengalir di wajahnya. Tidak berguna. Kultivator suci itu menarik cambuk dari pinggangnya dan mencambuk punggung pemuda itu. Cambuk itu bergerigi, dengan satu cambukan, kulitnya robek dan berdarah. Kultivator muda itu menggertakkan giginya, tidak mengeluarkan suara. Di sini, berteriak hanya akan mengundang lebih banyak cambukan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen-Ping Mania. Matanya tak berkaca-kaca, hanya mati rasa. Mati rasa yang muncul akibat penyiksaan ekstrim, mati rasa yang membuat rasa sakit pun tak berdaya. Lang Hao memimpin 500 prajurit manusia binatang, bersembunyi di balik bukit di luar tambang. Kegelapan sebelum fajar memberikan perlindungan terbaik. Para prajurit manusia binatang berbaring telentang di tanah, tertutup kulit binatang, menyatu dengan bumi. Napas mereka ringan, hampir tak terdengar. Mata mereka bersinar terang, seperti sekumpulan serigala di malam hari. Lang Hao berbaring di garis depan, mengintip melalui celah-celah rumput ke arah penghalang cahaya di tambang dan para kultivator ilahi yang berpatroli. Jari-jarinya menelusuri garis-garis di tanah, menghitung interval antara setiap patroli. 1 batang dupa, bisiknya. Setiap batang dupa, pergantian shift terjadi. Penghalang cahaya akan melemah sesaat selama pergantian shift. Saat itulah kita menyerang. Dia menoleh untuk melihat para prajurit manusia binatang di belakangnya. Saudara-saudara, kita tidak akan mati hari ini. Kita akan menyelamatkan orang-orang. Berjuanglah masuk, tarik perhatian para dewa, lalu mundur. Jangan berlama-lama, jangan serakah akan kemuliaan. Pulanglah hidup-hidup. Para prajurit manusia binatang tidak berbicara, hanya menggenggam senjata mereka erat-erat. Lang Hao menarik napas dalam-dalam. Bunuh. 500 prajurit manusia binatang menyerbu menuruni bukit secara bersamaan. Mereka menyerbu ke arah tambang seperti gelombang pasang, langkah kaki mereka mengguncang bumi. Teriakan perang mereka merobek keheningan sebelum fajar, seperti guntur,
seperti tanah longsor. Suku serigala langit. Bunuh. Bunuh. Para kultivator dewa ketakutan. Serangan musuh. Serangan musuh. Itu suku serigala langit. Manusia binatang menyerang. Cepat. Laporkan ke komandan. Para kultivator dewa yang berpatroli dengan cepat membentuk barisan. Cahaya suci keemasan bersinar dalam kegelapan seperti puluhan matahari. Mereka mengangkat tombak mereka dan menyerbu ke arah prajurit manusia binatang. Dua gelombang bertabrakan. Suara dentingan logam, raungan, jeritan, dan tulang yang hancur bercampur menjadi satu, bergema di seluruh lembah. Lang Hao menyerbu di garis depan. Kapak perangnya berputar di tangannya, setiap ayunan merenggut nyawa. Satu tebasan kapak, dan seorang kultivator ras ilahi tingkat kedua alam abadi sejati terbelah menjadi dua, darah menyembur keluar dan berceceran di sekujur tubuhnya. Tebasan kapak kedua, dan tiga kultivator ras ilahi terbelah dua di pinggang, tubuh bagian atas dan bawah mereka terpisah, organ dalam mereka berhamburan ke tanah. Tebasan kapak ketiga, dan gelombang pertama bala bantuan yang dikirim oleh komandan penjaga terkena tebasan kapaknya. 7 atau 8 orang terlempar, batuk darah. Tubuhnya berlumuran darah, darahnya sendiri dan darah musuh-musuhnya. Matanya dipenuhi semangat bertarung, seperti gunung berapi yang telah dinyalakan dan tidak dapat dipadamkan. Ayo! Ayo! Teriaknya, kapak perangnya menebas, membelah seorang kultivator ras ilahi dan perisainya menjadi dua. Para prajurit manusia binatang mengikuti Lang Hao seperti sekumpulan serigala, ganas dan mengamuk. Seorang prajurit manusia binatang muda, seorang dewa sejati peringkat pertama, baru pertama kali melihat pertempuran. Tangannya gemetar, tetapi matanya bersinar terang. Dia mengikuti Lang Hao, menebas musuh demi musuh dengan kapak tulangnya. Dia ditebas 3 kali, darah mengalir deras, tetapi dia tidak mundur. Dia tidak bisa mundur. Saudara-saudaranya ada di belakangnya. Seorang prajurit manusia binatang tua, seorang dewa sejati peringkat ketiga, memiliki bekas luka yang membentang dari dahinya hingga dagunya. Dia telah bertarung di medan perang selama ribuan tahun, tubuhnya memiliki lebih banyak bekas luka daripada pakaiannya. Ia tenang dan terkendali, setiap ayunan kapaknya tepat dan mematikan. Matanya dingin, sedingin es di musim dingin. Meskipun para kultivator ilahi lebih banyak jumlahnya, mereka lengah oleh serangan mendadak para manusia binatang. Formasi mereka berantakan, mereka bertarung secara individual, tidak mampu membentuk pertahanan yang efektif. Cahaya suci keemasan berbenturan dengan bilah kapak merah darah di udara, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Kawah-kawah besar terbentuk di tanah, mengirimkan puing-puing beterbangan dan debu mengepul. Penghalang pelindung di luar tambang bergoyang-goyang di bawah serangan para manusia binatang. Retakan menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Cahaya keemasan berkedip-kedip seperti lilin tertiup angin. Di dalam aula batu, komandan penjaga, seorang kultivator dewa sejati tingkat 6, bergegas keluar. Dia tinggi dan gagah, dengan wajah tegas, mengenakan baju besi emas yang dihiasi lambang aula penghakiman. Di tangannya, dia menggenggam pedang panjang emas, bilahnya berkilauan dengan cahaya suci,
begitu menyilaukan sehingga hampir tidak mungkin untuk membuka mata. Ekspresinya berubah drastis setelah melihat para prajurit manusia binatang berkerumun di pegunungan. Suku Sirius? Serigala Hau? Apakah kalian gila? Kalian berani menyentuh tambang aula penghakiman? Wolf Hau berdiri di barisan depan prajurit manusia binatang. Kapal perangnya mengarah ke komandan penjaga. Suaranya menggelegar. Gila, aku sudah mengawasimu sejak lama. Kau telah menambang di wilayahku selama ribuan tahun tanpa sepatah kata pun. Hari ini aku akan menghancurkan tambang ini. Kau berani? Teriak komandan penjaga. Ketua aula tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kalau begitu, suruh dia datang. Lang Hao mengayunkan kapaknya. Sinar kapak merah darah berubah menjadi bilah cahaya sepanjang 100 kaki, menebas ke arah komandan penjaga. Di tempat bilah itu lewat, udara terkoyak, parit dalam terukir di tanah, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Komandan penjaga mengertakkan giginya dan menerima pukulan itu. Cahaya suci emas melonjak dari tubuhnya, mengembun menjadi pedang cahaya emas besar di depannya. Pedang cahaya itu bertabrakan dengan sinar kapak. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Seluruh lembah bergetar, dan batu-batu besar terlempar dari tebing, menghantam tanah dan menimbulkan kepulan debu. Komandan penjaga terlempar mundur beberapa langkah, tangannya robek, darah mengalir di gagang pedangnya. Wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi keterkejutan. Kau benar-benar ingin menentang balai penghakiman? Lang Hao tidak menjawab, serangan kapak keduanya telah menghantam. Bersambung.